Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fil iman bi anal Quran kalamullah. Sahih? Bab tentang mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sampai sini atau sebelumnya? Sahih? Baik. Bab ini masih ada kaitan erat dengan bab sebelumnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Di antaranya di sini sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikhususkan karena memang fitnah khalqil Quran seperti yang sudah kita pahami bersama sangat dahsyat di tengah-tengah umat, ya, maka para ulama pun menyendirikannya dalam bab khusus, ya, untuk membedakan akidah Ahlussunnah dengan akidah ahli al-bidah dari kelompok al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti jejak mereka. Qala Muhammad, berkata penulis, wa min qauli ahli sunnah innal qur'ana kalamullah. Di antara ucapan ahli sunnah, di antara ijma ahli sunnah, akidah ahli sunnah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke berapa, 6 itu ya. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketemu ayatnya. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Sahih, ayat ke-6. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad dengan kalamullah. Dalilnya sharih, terang benderang. Demikian pula Rasul SAW dalam hadis beliau yang sahih,
ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an ubaligha kalam rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya karena orang-orang kafir Quraisy melarangku dari aku menyampaikan kalam Rabbi, kalam Allah. Rasul menamakan Al-Quran yang beliau dakwakan kepada umat pada waktu itu dengan kalam Rabbi, kalam Allah. Ya, sekali lagi, ayatnya, hadisnya jelas, Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini sudah kita lewati juga, kalamullah adalah sifat Allah. Kalamullah bisautin wa harfin. Kalamullah dengan suara, dengan apa? Huruf. Adapun kalamullah dengan suara, maka secara bahasa namanya al-kalam itu dengan suara. Untuk membedakan mana orang yang bisu dan yang bisa bicara dengan apa? Suara. Ini secara bahasa. Wa id kunna lil malaika. Ini semuanya kata-kata al-qaul, al-kalam, an-nida yang ada dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada Allah itu dengan suara. Kemudian dalam hadis yang sudah kita sering sampaikan dalam Sahih Bukhari, wa yunadihim bisautin. Allah memanggil penduduk padang mahsyar bisautin dengan suara. Ini penetapan saut bagi Allah. Demikian pula dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus samawati sautahu. Apabila Allah menurunkan wahyu berbicara ya di langit, maka penduduk langit mendengar suara Allah. Ayatnya, hadisnya, ucapan sahabat, demikian pula dengan ucapan ulama salaf, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika putra beliau bertanya atau meminta pendapat beliau, inna qauman za'amu annallaha lamma kallama Musa lam yukallimu bisautin. Wahai ayahku, ada sekelompok orang mengklaim ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak berbicara dengan suara. Maka beliau mengatakan, bal yukallimuhu bisautin. Bahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suara. Ini riwayatnya dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Quran tanziluhu wa tanziluhu. Allah yang menurunkannya. Dalilnya banyak sekali. Di antara surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Demikian pula yang sudah sering kita sampaikan tentang sanad Al-Quran. Ada yang hafal ayatnya? Nah, nggak ada. Dalam surat Asy-Syu'ara, coba lihat ayat-ayat 192 sampai 195 kalau tidak salah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Rabbil Alamin. Ketemu? Saya? 100 berapa? 192, betul. Nah, surat Asy-Syu'ara 192, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari sisi Rabbil Alamin, nazala bihi ar-ruhul amin. Malaikat Jibril yang membawanya. Ala qalbika, diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sampaikan tadi, sanad Al-Quran.
dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sudah pernah sampaikan, beda sanad Al-Quran antara ahli sunnah dengan ahli bidah, ahli kalam. Kalau ahli kalam mengatakan dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz. Mereka tidak berani mengatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka meyakini Allah tidak berbicara. Nanti akan kita bahas lagi dalam pembahasan walaysa bimakhluk. Kemudian laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran bukan khaliq, bukan zat Allah yang maha mencipta, dan bukan pula yang diciptakan. Namun ya, Al-Quran kalamullah, dan kalamullah adalah apa? Sifat Allah. Bukan al-khaliq dalam artian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kemarin bahas tentang kaidah nama-nama Allah, asma Allah, a'lam wa ausaf. Nama Allah itu dari satu sisi menunjukkan akan zat Allah. Al-Khaliq menunjukkan apa? Zat. Ya, sedangkan Al-Quran ya bukan apa? Nah, zat Allah, namun adalah apa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini pernah ditanyakan kepada Ja'far As-Shadiq, seperti yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam kitab beliau Sharihus Sunnah. Apakah Al-Quran khaliq atau makhluk? Maka beliau menjawab seperti di sini, laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran bukan khaliq, bukan zat Allah, namun juga bukan apa? Makhluk ciptaan Allah. Namun Al-Quran kalam Allah, sifat Allah. Nah, dan sudah sering kita sampaikan, Al-Quran ya kalam Allah, dan kalam Allah bukan hanya Al-Quran. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan para malaikat, ya, dengan penghuni surga, penghuni neraka. Ya, kalamullah sekali lagi bukan hanya apa? Al-Quran. Al-Quran bagian daripada apa? Kalamullah. Nah, ya, jangan sekali lagi disempitkan kalamullah hanya pada apa? Al-Quran. Kalamullah. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan. Kalamullah itu zatiyatun bi'tibar wa fi'liyatun bi'tibar. Sifat kalamullah, kalau istilah ulama, qadimun naw hadithul ahad. Jenis kalamullah itu qadim. Artinya sejak dahulu Allah tersifati dengan sifat al-kalam. Paham dong? Ya, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Allah senantiasa apa? Tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Dari satu sisi ini, ya, sifat kalam, sifat apa? Zatiyah. Paham dong? Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala. Sebagaimana Allah tersifati dengan sifat ilmu, pendengaran, dan penglihatan. Meskipun sebelum adanya apa? Makhluk. Allah sudah apa? Tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Namun dari sisi yang lain, kapan Allah berbicara, ini sifat apa? Fi'liyah. Paham dong? Ya, ini yang insya Allah sudah sering kita sampaikan. Sifat Allah dalam Al-Quran ada dua yang ditetapkan, sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah, sedangkan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Ini diantara sifat kalam. Dari satu sisi sifat dzatiyah senantiasa melekat pada diri Allah, namun dari sisi yang lain sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil Al-Quran bukan makhluk seperti dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal
insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Quran dan Dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara penciptaan manusia dengan pengajaran Al-Quran. Kata para ulama, maka Al-Quran bukan makhluk, manusia makhluk. Khalaqal insan. Namun allamal Quran, Al-Quran bukan apa? Makhluk. Paham dong? Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Ya, perintah diantaranya dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau lagi, minhu tabaraka wa ta'ala bada'a. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula. Karena Allah yang apa? Berbicara pertama kali dengan Al-Quran. Allah yang menurunkan pertama kali Al-Quran. Dan namanya Al-Kalam secara kaidah dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Contoh, ya, ketika kita mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkin ma'asi. Yang belajar sastra Arab akan bisa mengetahui itu ucapan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Meskipun ana tadi nggak mengatakan qala Syafi'i, tapi secara otomatis itu ucapan Imam Asy-Syafi'i karena beliaulah yang pertama kali mengucapkan syair tersebut. Meskipun ana sekarang yang menukilnya. Innamal a'malu binniyat. Secara umum orang yang belajar hadis akan tahu itu adalah apa? Sabda Rasulullah SAW. Namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Itulah makna minhu tabaraka wa ta'ala bada'a. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula. Bukan dari Lauhul Mahfud, bukan dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah ketika menyandarkan Al-Quran kepada Jibril hanya sebagai Rasul, penyampai. Innahu laqaulu rasulin karim. Ada dalam dua surat. Surat Al-Haqqah dan surat apa? At-Takwir. Kalau surat Al-Haqqah itu maksud Rasul siapa? Surat Al-Haqqah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Takwir dinisbatkan kepada siapa? Maka tidak mungkin Al-Quran ucapan malaikat Jibril, ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Allah memakai kata-kata innahu laqaulu rasul sebagai penyampai saja. Makanya kalau mau menerjemahkan yang lebih tepat, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul. Itu dalam surat Al-Haqqah Nabi Muhammad, dalam surat At-Takwir malaikat Jibril. Merekanya sebagai penyampai saja. Nah, makanya dipakai kata-kata Rasul. Nah, kemudian wa ila ya'ud, kepada Allah lah Al-Quran akan kembali. Di situ ada dua maknanya. Ya'udu wasfan, kembali kepada Allah. Ini semakna dengan yang tadi, karena Al-Quran itu sifat Allah, kalam Allah. Maka kembali kepada Allah, dinisbatkan kembali kepada Allah, diidhofahkan kepada Allah. Dan makna yang kedua, kepadanya lah akan kembali, yaitu di hari mau kiamat, Al-Quran akan diangkat dari atas muka bumi. Tidak akan ada lagi dalam mushaf, tidak akan ada lagi dalam dada-dada al-huffaz. Untuk apa? Menjaga kesucian Al-Quran, karena yang akan tinggal di saat itu hanyalah orang-orang
al-kufar yang dengannya akan tegak hari kiamat dan Allah hancurkan ya alam semesta, tidak ada lagi orang yang beriman. Maka sebelum itu diangkat Al-Qur'anu Al-Karim. Itu makna wa ilaihi ya'ud. Kemudian penulis Al-Imam Ibnu Abi Zamani rahimahullah membawakan di sini dua riwayat yang tidak sahih ya, dan tidak ada yang semakna dengannya yang sahih ya, maka cukup yang kita sampaikan tadi dalil-dalilnya. Paham? Dan sudah kita sampaikan dari awal, kalau memang itu hadisnya dhaif, gak ada sama sekali penguatnya, kita tinggalkan. Paham? Fi sahih hunyatun dhaif. Kata Abdullah bin Mubarak dalam hadis yang sahih sudah ada apa? Kecukupan. Apalagi sudah ada ayat-ayatnya tadi. Paham? Ya kita lompati saja riwayat ke-28 sampai 29. Sekali lagi hadisnya tidak ada yang sahih ya, namun sekali lagi sudah kita bawakan yang ya sahih, bahkan juga dari ayatnya. Poin ke-30, ada penukilan ucapan para ulama salaf. Wa haddatsani, berkata muallif, wa haddatsani Wahab an Ibni Waddah an Zuhair ibni Abbad qala kana kullun man adraktuhu minal masyayikh Malik ibni Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Fudail bin Iyad wa Isa ibni Yunus wa Abdullah bin Mubarak wa Waqi bin Jarrah wa ghairihim mimman adraktu min fuqahil amsar Makkah wal Madinah wal Iraq wa Syam wa Misr wa ghairiha yaqulun. Ya, beliau menukil ucapan Zuhair bin Abbad, dan beliau Zuhair bin Abbad berkata, dulu para ulama yang aku temui mereka seperti Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, Isa bin Yunus, Abdullah bin Mubarak, Waqi bin Jarrah, dan selain mereka dari yang aku temui dari para ulama fuqaha dari kota Mekah, Madinah, Irak, Syam, wa Misr, dan selainnya, mereka semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini sekali lagi sudah masyhur ijma' salaf, seperti yang kita bahas dari kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Harb Al-Kirmani. Demikian pula yang sangat masyhur dari ucapan Imam Al-Bukhari, lebih dari ini, lakitu aksar min alfi rajulin bil amsar minal ulama. Kata Imam Bukhari, aku pernah berjumpa, berguru lebih dari 1000 ulama dari seluruh penjuru negeri. Beliau sebutkan nama-nama sebagian mereka dan tempat tinggal mereka. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka berselisih tentang hal-hal berikut ini. Kemudian beliau sebutkan di antaranya Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Artinya ini sudah menjadi ijma' salaf. Al-Quran kalamullah laysa bi khaliqin wala makhluk, bukan khaliq dan bukan makhluk. Namun Al-Quran kalamullah, dan kalamullah sifat Allah. Wala yanfa'u ilmun hatta ya'lam wa yu'min annal Quran kalamullah. Tidak bermanfaat ya ilmu seorang manusia sampai dia mengetahui, mengimani Al-Quran kalamullah. Ini menunjukkan pentingnya akidah, terutama bab Al-Quran. Laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran bukan khaliq, bukan makhluk, namun Al-Quran sifat Allah. Qala Ibnu Waddah. Sedikit pertanyaan, ada yang tahu apa kitab Ibnu Waddah yang masyhur? Nah, ada yang tahu? Itu sangat bagus. Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Beliau hidup di abad kedua Hijriah. Di antara ulama mazhab Maliki. Sama dengan ini, makanya sering dibawakan oleh Imam Ibn Abi Zamani. Sama-sama ulama mazhab
Maliki, namun di atas akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara buku Ibnu Waddah yang sangat masyhur, Al-Bid'ah wa Nahyu Anha, yang ada punya 1 jilid. Itu sama, hanya membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan al-bid'ah. Ya, intinya ini membantah alil bid'ah yang menuduh salafi wahabi, dikit-dikit bid'ah. Ini sudah didahului oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah, bahkan jauh sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Abdul Wahhab, yaitu Ibnu Waddah punya kitab khusus mentahdzir dari bahaya al-bid'ah, al-bid'ah wa nahyu anha. Kemudian beliau mengatakan wala yasau ahadan an yakul kalamullah qad. Kata Ibnu Waddah, tidak boleh seseorang hanya mencukupkan diri mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Ini setelah munculnya bid'ah al-qaul bi khalqil Quran. Sudah kita sampaikan mungkin di beberapa kesempatan, di zaman para sahabat belum muncul bid'ah kelompok Jahmiyah, Al-Quran makhluk. Maka mereka pun hanya mencukupkan Al-Quran kalamullah. Seperti yang Allah katakan dalam surat At-Taubah tadi, yang Rasul katakan dalam hadis tadi. Namun ketika muncul bid'ah kelompok Jahmiyah, ulama salaf rame-rame mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Harus ditambahi bukan makhluk. Untuk apa? Membedakan diri antara Ahlussunnah dengan al-bid'ah. Makanya kata Ibnu Waddah, sekali lagi beliau hidup di abad kedua Hijriah, yang awal-awal muncul kelompok Al-Jahmiyah. Kata beliau, tidak layak untuk seseorang mencukupkan diri dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Hatta yakul, sampai dia mengatakan laisa bi khaliqin wala makhluk. Bukan khaliq dan juga bukan makhluk. Wala yanfa'u ilmun hatta ya'lam wa yukin anal Quran kalamullah. Dan tidaklah bermanfaat ilmunya sampai dia mengetahui dan meyakini Al-Quran kalamullah. Laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran bukan khaliq, bukan makhluk. Minhu azza wa jalla bada wa ila ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula dan kepadanya lah dikembalikan. Kemudian ini yang sering kita sambungkan dengan pembahasan tadi, wa man qala bi ghairi hadza faqad kafara billahil adzim. Barang siapa yang mengatakan selain ini, maka dia kafir kepada Allah al-adzim, yaitu yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata para ulama, di antara kelaziman, konsekuensi batil yang mengatakan Al-Quran makhluk, kalau mau ditulis silahkan, kalau mau dihafalkan masykuran. Yang pertama, sekali lagi judulnya, konsekuensi atau kelaziman ucapan Al-Quran makhluk. Pernah kita ditanya oleh sebagian teman, kenapa kok dibahas terus Al-Quran makhluk, itu kafir orangnya. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Apa sih bahayanya? Maka ini jawabannya. Apa? Konsekuensi kelaziman yang batil dari ucapan Al-Quran makhluk. Yang pertama, di dalamnya ada penafian sifat kalam bagi Allah. Artinya menolak sifat apa? Al-kalam bagi Allah. Dan kita tahu ucapan gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Ada yang hafal ucapan beliau? Nah, sekedar tombol ngantuk.
Apa kata Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari? Nah, wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari, mendustakan sifat Allah, maka dia kafir. Paham? Makanya ijma' Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena konsekuensinya banyak kufurnya. Banyak bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia menafikan apa? Sifat Allah. Paham? Dan menafikan sifat Allah itu kufur kecil apa kufur akbar? Kufur akbar. Yang kedua, kalau mengatakan Al-Quran makhluk, konsekuensinya menyamakan Allah dengan benda mati. Ya, tembok nggak bisa bicara. Ini bentuk tadi pelecehan kepada Allah. Tasbihullah bil jamadat atau bin naqisat. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, konsekuensinya menafikan, mengingkari uluhiyah Allah. Apa uluhiyah itu? Hah? Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kira-kira ada enggak yang bisa menyambungkan apa hubungannya antara mengatakan Al-Quran makhluk dengan menafikan uluhiyah Allah? Nah, karena Allah dalam Al-Quran menafikan sesembahan-sesembahan selainnya dengan menafikan sifat kalam. Ya, contoh kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim nyindir mereka dengan kata-kata fas'aluhum in kanu yantiqun. Bertanyalah kepada berhala-berhala itu jika mereka memang betul-betul bisa apa? Yantiqun. Artinya yang tidak bisa bicara tidak layak sebagai al-ilah, sesembahan. Paham? Nanti coba dilihat dalam surat apa itu? Al-Anbiya kalau tidak salah. Demikian pula tentang kisah Nabi Musa. Insya Allah ayatnya dalam surat Al-A'raf. Cuma ayat berapa itu wallahu alam. Coba dilihat tentang kaum Nabi Musa yang membuat patung-patung, ya, bentuknya sapi. Kemudian kata Allah, alam yarau annahu la yukallimuhum, ya, wala yahdihim sabila. Tidakkah mereka mengetahui berhala mereka, sesembahan mereka tidak bisa berbicara kepada mereka? Betul? Allah ketika menafikan uluhiyah dari berhala mereka dengan mengatakan apa? La yukallimuhum. Berhala tersebut tidak bisa apa? Berbicara. Paham? Nah, maka di antara yang menunjukkan tentang Allah al-ilahul haq, Allah yatakallam. Allah apa? Berbicara. Beda dengan berhala-berhala yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kelaziman yang berikutnya yang mengatakan Al-Quran makhluk, kelaziman batilnya, konsekuensi batilnya mirip dengan tadi menafikan uluhiyah Allah, sekarang menafikan rububiyah Allah. Kelazimannya menafikan apa? Rububiyah Allah. Kira-kira ada yang bisa jawab lah, menyambungkan kaitan akidah ucapan Al-Quran makhluk dengan menafikan rububiyah Allah. Nah, yang keras Pak.
Ahsan, barakallahu fiik. Kita ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah hendak menciptakan makhluknya, Allah mengatakan kun, kun. Ya, ini adalah apa? Kalam Allah, kun, maka jadi. Kalau Allah nggak bisa bicara, sudah tidak ada apa? Hah? Tadi kun fayakun. Menafikan rububiyah apa? Konsekuensinya berat. Mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, menafikan tadi tauhid asma wa sifat, menafikan tauhid uluhiyah, menafikan tauhid apa? Ar-rububiyah. Tambah lagi, itu juga menafikan ar-risalah, yaitu diutusnya para nabi, para rasul, yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu mengingkari ar-risalah, kerasulan. Karena yang kita sampaikan tadi, karena inti dari kerasulan itu menyampaikan kalam Allah. Maka nali basyarin an yukallimahullahu wahyan aw min wara'i hijab. Ya, maka nali basyar tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali sebagai wahyu. Innahu laqaulu rasulin karim, dan seterusnya. Paham? Karena para rasul hanya menyampaikan risalah Allah. Kalau Allah nggak bisa bicara, berarti yang dibawa oleh para rasul adalah apa? Bukan kalam Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keberapa sekarang? Hah? Yang keenam. Kelazimannya adamu ta'zimil Quran. Tidak adanya pengagungan kepada Al-Quran. Ya, kalau sudah Al-Quran dikatakan makhluk, gak ada kesuciannya, gak ada kemuliaannya. Sama dengan ucapan apa? Manusia. Sama dengan ucapan makhluk. Paham dong? Makanya beberapa tahun yang lalu sempat ada isu ya ataupun makar dari statement dari kelompok liberal untuk Al-Quran direvisi. Paham? Ini sekali lagi kurang ajarnya mereka kepada Al-Quran. Kenapa? Karena tadi akidah mereka sudah rusak. Maka apa? Ucapan perbuatan mereka juga rusak. Di antaranya tadi, ketika mereka meyakini Al-Quran bukan kalam Allah, ya sama dengan ucapan manusia. Bisa ada apa? Iya, bisa ada kekeliruan, ada kesalahan, bisa direvisi. Na'udzubillahi min dzalik. Paham dong? Nah, bahkan mereka juga, ini juga dari kelompok-kelompok mereka liberal CS, mereka menganggap Al-Quran itu sama dengan at-turas, peninggalan kuno. Bisa apa? Dikritik. Betul, itu apa? Sesuatu yang mungkin dari satu sisi mulia. Mulianya bukan karena kesucian isinya. Namun apa? Mereka kan suka dengan apa? Gali tanah, cari apa? Harta karun, cari apa yang itu? Arkeologi apa namanya? Nah? Iya, yang menggali situs-situs kuno. Yaitu kata mereka Al-Quran sama dengan itu. Ya betul, dihormati, cuma dari sisi apa? Nah, peninggalan kuno, bukan kalam Allah yang wajib dihormati, ayat-ayatnya istilahnya dibenarkan, kabar beritanya dilaksanakan, perintahnya tidak. Hanya apa? Menghormati dari sisi itu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sekali lagi beberapa konsekuensi kelaziman batil dari ucapan Al-Quran makhluk. Ditambah lagi juga, meskipun itu juga sama dengan tadi, intinya tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan khaliq dengan apa? Al-makhluk. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Dan sudah kita sampaikan, Imam Al-Lalikai menukil lebih dari 500 nama para ulama Ahlussunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini adalah ijma'. Bukan hanya diucapkan oleh Imam Ibn Waddah saja, faqad kafara billail azim. Namun tadi lebih dari 500 ulama, bahkan ribuan kata beliau. Kalau mau disampaikan nama-nama mereka secara terperinci. Kemudian ditambahkan lagi qala Maslama Ibnu Qasim rahimahullah. Dikatakan di sini kalam Allah azza wa jalla munazzalun mafruqun. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan oleh Allah, mafruq, ya terpisah, ya sesuai dengan apa? Ya keadaan Nabi SAW berangsur-angsur. Setelah apa? Awal turun Iqra sampai ya mau meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bi khaliqin wala makhluk. Sama dengan tadi, Al-Quran bukan khaliq, bukan zat Allah, dan bukan juga apa? Makhluk. Ya, namun Al-Quran adalah sifat Allah. La tadkhul fi alfadhuna. Dan tidak termasuk ke dalam Al-Quran kalam Allah, ya suara kita. Ini mulai membahas masalah Al-Quran kalam Allah, dan yang berkaitan dengan bantahan kepada al-lafziyah. Ini sudah kita sampaikan, kelompok Jahmiyah punya 3 sekte dalam bab ini. Sekte yang mengatakan Al-Quran makhluk, ini yang pertama kali muncul ketika dibantah habis-habisan. Mereka cari retorika yang halus, mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Maka dibantah oleh Imam Ahmad yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Ya, dan yang mengatakan bukan makhluk, dia mubtadi, alil bid'ah. Ini kenapa demikian? Karena kata-kata bacaan Al-Quranku ada 2 sisi. Yang pertama suara qari makhluk. Sedangkan ayat yang terdengar itulah kalam Allah. Namun al-bidah dari kelompok Jahmiyah, niatnya yang mengatakan tadi bacaan Al-Quran adalah apa? Makhluk, sama dengan akidah yang pertama. Cuma tadi liciknya alul bidah demikian, kayak belut. Nah, ya ditangkap dari depan belok ke samping kanan kiri dan seterusnya. Ya, ketika dibantah yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, cari retorika yang baru. Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Tayyib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ana ulang lagi, kelompok Jahmiyah pertama kali mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Para ulama salaf rame-rame membantah mereka dengan mengatakan tadi Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Kemudian mereka cari retorika yang baru untuk menipu umat dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Para ulama ya mereka paham tentang kelicikan mereka. Ya, maka dibantah oleh Imam Ahmad diantaranya, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Yang mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, maka dia mubtadi. Ya, karena mereka paham tujuan ucapan tadi sama dengan yang pertama, mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini yang dikatakan oleh Maslama bin Qasim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa inna tilawatana lahu ghairu makhluqatin. Bacaan kita, yaitu yang dimaksud adalah lantunan ayat-ayat itu bukan makhluk. Li'anna tilawah yal Qur'an bi'ainihi. Karena yang dimaksud at-tilawah di sini adalah lantunan ayatnya itu bukan makhluk, maka itu adalah Al-Quran. Faman za'ama anna tilawata makhlukatun faqad za'ama anal Quran makhluk. Barang siapa yang mengatakan at-tilawah, bacaan Al-Quranku adalah makhluk,
maka dia mengklaim Al-Quran adalah makhluk. Karena memang itu adalah asal muasalnya. Nah, wa man za'ama Al-Quran makhluk faqad za'ama anna ilmallah makhluk. Dan barang siapa mengklaim Al-Quran makhluk, maka dia mengklaim ilmunya Allah makhluk. Karena Al-Quran di dalamnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengklaim ilmunya Allah makhluk, fahuwa kafirun. Nah, ini intinya sekali lagi trik liciknya kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian ketika dibantah juga statement mereka membuat statement yang baru yang mengatakan Al-Quran betul kalamullah titik, ya, namun tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Ya, intinya itulah alul bidah kayak belut, ya, mereka sangat licik bin licin. Ya, maka wajib berhati-hati. Sebagaimana juga kata Imam Barbahari yang sudah pernah kita sampaikan di sini, alul bidah kal akrab, alul bidah seperti kala jengking, yadfanuna rusahum, mereka nancapkan, memendamkan kepala mereka di dalam tanah, namun yudhiruna aznabahum, menunjukkan ekor mereka. Kalau ada kesempatan mereka pasti akan menyengat. Maka tidak jauh beda dengan ungkapan yang kita pernah sampaikan bahwasanya alul bidah seperti al munafiqun humul aduwu fahdharhum, mereka adalah musuh, maka hati-hati, waspada terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembahasan tadi, tafadhalu. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.